Shalom semuanya, apa kabar? Pasti berkemenangan ya Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita hari-hari ini sedang mungkin merasa sedang jatuh, firman Tuhan menjamin Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangan yang kuat akan senantiasa menopang kita. Dia bukan cuma sekedar menopang, tapi dia akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Itu sebabnya saya berani katakan bahwa semua kita ini adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kita bukan pecundang. Saat ini sharing saya mau mengangkat tema pemenang atau pecundang. Saya percaya semua kita mau pada bagian yang pertama, pemenang. Karena itu sudah ditentukan Tuhan atas hidup setiap kita. Kita bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa penopang hidup kami, seringkali di tengah-tengah perjuangan kami menyerah di separuh perjalanan. Kami merasa kami tidak sanggup. Kami merasa kami gagal. Dan dengan begitu mudahnya kami menjadi pecundang. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah jati diri kami diperbaharui. Sebab kami bukan pecundang, tetapi setiap kami sudah ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Bukan dengan kuat gagah kami, karena kami akui dengan kekuatan kemampuan kami tidak akan pernah mampu. Tetapi kami tahu satu hal sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Berjalan maupun menghadapi apapun dalam hidup ini sendirian. Dan itu membuat kami menjadi sanggup mengatasi segala, melewati segala, dan mencapai kemenangan kami. Terima kasih karena tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang hidup kami, sehingga kami kuat. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini berbicaralah, tegur kami, ajar kami. Kami senang untuk diajar dan ditegur oleh Tuhan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya, di mana setiap kali saya merasa begitu lemah atau hampir mau menyerah, saya diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai untuk menggenapi firman-Nya. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya untuk saya boleh mempercayai Dia lebih lagi. Ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku.
Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya, Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu, yang terambil dari kitab Amsal 24 ayat yang ke-16. Satu ayat saja kita baca sama-sama. Amsal 24 ayat ke-16 dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu nama Erma Bombeck sangat populer di Amerika. Lebih dari 30 tahun Erma menulis kolom humor di sebuah majalah terkenal. Dia menerbitkan 15 buku yang begitu laris. Muncul secara berkala di televisi dalam acara Good Morning America. Masuk menjadi cover majalah Time. Menerima gelar kehormatan yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan dia diakui sebagai salah satu dari 25 wanita yang paling berpengaruh di Amerika. Sebuah prestasi yang mencengangkan, bukan? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya melihat dan terpaku dengan kesuksesannya. Banyak orang tidak tahu dengan proses yang harus dijalaninya untuk mencapai semua kesuksesan itu. Sesungguhnya Erma Bombeck mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Erma terkena kanker payudara dan mengalami gagal ginjal. Dalam pencapaian hidup, Erma mengalami kegagalan yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Album komedinya hanya terjual 2 buah pada saat launching perdana. Film komedi situasi yang dibintanginya tidak laku sama sekali. Saat penandatanganan bukunya, Erma hanya didatangi 2 orang saja. Itu pun 1 orang bertanya mengenai arah ke toilet. Yang seorang lagi bertanya berapa harga meja yang sedang dipakainya. Erma mengalami proses yang sedemikian pahit. Tetapi karena dia ulet, tekun dan tidak
tidak mau menyerah, maka akhirnya dia menjadi wanita yang sangat sukses. Tepat jika dikatakan orang sukses adalah orang yang pernah gagal, tetapi tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Itu orang yang sukses, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Tapi jangan pernah menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Jika hari ini kita sedang terpuruk dalam kegagalan, bukan berarti kita ditakdirkan untuk selamanya gagal. Kegagalan hanyalah sebuah proses dalam meraih kesuksesan. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Karena itu jangan pernah berhenti dan menyerah kalah di saat kita sedang mengalami kegagalan. Mengapa saya memberi judul dari sharing saya pada saat ini pecundang atau pemenang? Apakah yang membedakan pemenang dan pecundang? Pemenang dan pecundang, mereka sebenarnya sama-sama pernah jatuh. Sang pecundang larut dalam keterpurukannya, sementara sang pemenang berani bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan. Kalaupun kita sedang mengalami kegagalan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin, seperti tadi di awal saya katakan, itu pun merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup setiap kita. Itu sebabnya dengan iman, saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi katakan, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Sekali lagi dengan iman, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya, amin, bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya
bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Kami percaya tak ada satupun rencana-Mu Tuhan gagal dalam hidup kami. Janji-Mu selalu Kau genapi, tak pernah sekalipun Engkau ingkari. Kami percaya, kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak ditentukan menjadi pecundang dalam hidup ini. Sebab kita adalah orang-orang disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan semesta alam yang mengatur alam semesta ini menyertai kita, apa yang dapat membuat kita menjadi pecundang dalam hidup ini? Kita ditentukan oleh Tuhan sendiri menjadi pemenang dalam hidup ini, melewati kondisi apapun dalam hidup kita hari ini. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan tetap cakap menanggung segala perkara. Sebab tidak akan pernah dibiarkan Tuhan kita menghadapinya sendiri. Tidak pernah Tuhan biarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara percayalah, tidak akan pernah Dia biarkan kita mengalami kekalahan dalam hidup ini. Ingat Gideon, bagaimana tangannya, bagaimana Tuhan membawa dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Demikian juga Tuhan yang sama akan membawa kita dan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Tuhan yang tidak pernah gagal, hari ini bantu kami untuk bangkit dari keterpurukan kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kegagalan yang kami alami itu bukan akhir dari segalanya. Selalu ada kesempatan untuk mencoba. Selalu ada kesempatan untuk bangkit lagi. Tuhan, di dalam kegagalan kami yang menjadikan segalanya menjadi tidak sejalan dengan apa yang kami harapkan, berikan kami stamina rohani untuk tetap berdiri teguh di atas janji-janji firman-Mu yang tidak pernah ada satupun yang tidak akan Engkau tepati. Biarlah kejadian-kejadian di sekitar kami tidak mencuri damai sejahtera-Mu yang ada dalam hati kami, sehingga di tengah keadaan apapun kami tetap bisa memandang kepadamu. Tuhan, bantu kami menyelaraskan pikiran kami dan perasaan kami sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga apapun yang terjadi membuat kami tidak menggagalkan apa yang telah Engkau rancangkan bagi hidup kami, hanya karena kebebalan kami itu. Bantu kami ya Tuhan, sebab kami hanya berharap kepadamu. Haleluya. Amin.